Perkenalkan, nama saya Sri Astuti dengan NIRIM 1120218560. Saya dari Prodi PKUD. Saya akan membahas pandangan Kristen tentang transhumanisme. Filosofi mendukung peningkatan kondisi manusia dengan mengembangkan dan membuat teknologi canggih dapat memperpanjang umur manusia. Transhumanis mempelajari tentang potensi manfaat dan budaya dari teknologi baru. Beberapa transhumanis percaya bahwa manusia pada akhirnya mungkin dapat mengubah diri mereka menjadi makhluk dengan kemampuan yang jauh berkembang dari kondisi saat ini, sehingga pantas diberi label makhluk posthuman. Menurut transhumanisme, manusia berhak untuk berevolusi karena itu adalah hak masing-masing individu. Transhumanisme adalah sebuah pergerakan budaya dan filosofi kehidupan. Transhumanisme melihat manusia sebagai hasil dari proses evolusi. Oleh karena itu, manusia saat ini harus terus berevolusi untuk mencapai kondisi disebut dengan pasca manusia. Pasca manusia sendiri adalah kondisi manusia yang tidak dapat mengalami penyakit, kemiskinan, bahkan kematian. Ketika keterbatasan ini dipandang sebagai sebuah keterbatasan yang tidak dapat dialami oleh manusia. Hal ini adalah kesalahan teknis, sehingga memiliki solusi teknis juga, yaitu dengan bantuan teknologi yang maju. Tujuan akhir mereka adalah hidup lebih panjang atau abadi, untuk dapat menikmati kebahagiaan yang lebih dan tidak terbatas. Tujuan transhumanisme ini yaitu untuk melihat teknologi sebagai sebuah alat untuk mencapai keabadian. Transhumanisme berusaha menggunakan teknologi untuk mengubah secara radikal apa yang disebut dengan manusia. Mereka menyebut kondisi perubahan radikal itu dengan sebutan pasca manusia. Pasca manusia adalah sebuah istilah yang digunakan untuk makhluk masa depan yang memiliki kemampuan atau kapasitas dasar melebihi manusia saat ini. Pasca manusia sama sekali berbeda dengan manusia biasa. Karena begitu berbeda dan maksudnya, transhumanis kesulitan menggambarkan seperti apa tepatnya kondisi pasca manusia ini akan muncul nanti. Sebenarnya, banyak pemikir Kristen menekankan perlunya mengganti kemajuan teknologi dengan kebijaksanaan dan mempertimbangkan implikasi etis dan spiritualnya, termasuk memperpanjang harapan hidup dan mengatasi keterbatasan seperti penyakit dan kelemahan. Para pendukungnya sering mengeksplorasi kemajuan dalam bidang-bidang seperti bioteknologi, kecerdasan buatan, dan nanoteknologi. Membayangkan masa depan di mana manusia dapat menyatu dengan mesin atau mencapai keadaan pasca manusia. Teknologi yang terus berkembang berdampak pada penggunaan yang dulunya hanya digunakan untuk terapi, sekarang digunakan ke arah peningkatan kapasitas manusia. Peningkatan ini dilakukan dengan cara memodifikasi natur manusia, kapasitas maupun fisiknya. Caranya bisa dengan mencampur tubuh fisik dengan robot atau komputer, atau dengan meninggalkan tubuh fisik sebelumnya dan hidup di dalam dunia digital. Kemampuan teknologi ini dilihat sebagai sebuah jalan yang mendukung tujuan sekelompok orang yang menginginkan peningkatan manusia secara radikal, yaitu transhumanisme. Manusia menganggap bahwa menjadi sebuah keuntungan bagi manusia jika dapat membuang tubuh fisik dan hidup di dalam dunia jaringan komputer yang super cepat. Bostrom menambahkan, di dalam dunia komputer tersebut pasca manusia itu hanya akan memiliki otak dan pikiran yang sangat mumpuni, tetapi juga akan memiliki arsitektur kognitif yang berbeda atau panca indera yang baru, memampukan mereka untuk lebih banyak berpartisipasi atau hidup di dalam dunia virtual mereka.
dengan yang lain. Bostrom juga mengatakan untuk menjadi seorang transhuman bukanlah sekedar mengaku bahwa dirinya adalah transhuman, tetapi harus mengadopsi filosofi transhumanisme yang meyakini suatu hari semua orang harusnya memiliki kesempatan untuk bertumbuh atau berkembang melebihi batasan-batasan manusia saat ini. Tanda-tanda terjadinya evolusi transhumanisme adalah dengan prostesis, operasi plastik, penggunaan intensif telekomunikasi, penampilan kosmopolitan, dan gaya hidup global. Utama transhumanisme yaitu pasca manusia dan menjelaskan cara mereka menuju ke sana dengan menggunakan penerapan teknologi pada tubuh biologis manusia. Kristen tentang transhumanisme yaitu yang pertama dengan moralitas. Banyak pemikir Kristen skeptis terhadap transhumanisme, berpendapat bahwa usaha untuk meningkatkan manusia secara teknologi dapat mengganggu ciptaan Allah. Mereka menekankan pentingnya menerima kondisi manusiawi yang telah ditetapkan oleh Tuhan, termasuk keterbatasan dan penderitaan. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi. Walaupun Kristen tidak menentang semua teknologi, ada kekhawatiran tentang aplikasi yang berpotensi mengubah esensi manusia. Penggunaan teknologi untuk memperpanjang umur atau meningkatkan kemampuan fisik dan mental dianggap dapat menciptakan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan sosial, dan memunculkan pertanyaan tentang siapa yang berhak mengakses teknologi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu identitas manusia. Transhumanisme dapat mengancam pemahaman tradisional tentang identitas manusia yang dilihat sebagai ciptaan unik Tuhan. Perubahan fundamental pada tubuh atau pikiran manusia dapat mengubah cara kita memahami jiwa, moralitas, dan hubungan kita dengan Tuhan.